volume di sini langsung dari volume benda ruang. Jadi sudah terbentuk benda ruangnya. Tetapi ada juga volume akibat dari suatu luasan yang diputar terhadap suatu sumbu. Ya, jadi sama saja volume benda putar. Yang keempat adalah massa benda. Oke, saya mulai dari luas. Untuk panjang busur saya belakangkan ya. Kalau nanti tidak terburu, saya berikan materi saja, Anda pelajari secara mandiri. Oke, kita mulai dengan massa. Luas, maaf. Oke, jadi misal saya punya fungsi Y sama dengan Fx, ya. Y sama dengan Fx yang kalau digambarkan dalam sistem koordinat ya berupa grafik, lalu ditanya carilah luas area yang ditutup oleh atau yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan X sama dengan A serta X sama dengan B. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Oke, kalau luasannya berupa batasannya itu berupa garis lurus semua, Anda bisa pakai pendekatan pendekatan persegi panjang, ya. Tapi masalahnya di sini ada batas yang berupa lengkung. Ya, kalau batas kiri dan batas kanannya berupa garis, batas bawahnya berupa garis. Nah, masalahnya batas atasnya adalah berupa lengkung, ya. Jadi daerah yang mau dicari luasannya itu adalah yang ini. Ini misalkan namanya daerah R. Oke. Lalu gimana caranya? Ya. Caranya adalah pertama kita bagi-bagi dulu daerah R ini menjadi beberapa batang dengan lebar yang sama. Ini kelihatannya nggak sama ya. Ya, tapi lakukan dengan lebar yang sama. Jadi batang pertama lebarnya delta X1, batang kedua lebarnya delta X2. Ya. Nah, saya nggak tahu ini. Saya ambil sampel di sini. Nah, ini lebarnya adalah delta X ke I. Ya, saya nggak tahu batang keberapa. Sampai terakhir, ini adalah batang dengan batang ke N dengan lebarnya adalah delta XN. Jadi buatlah area di mana dibuatlah beberapa batang yang disebut juga dengan subinterval dengan lebar yang sama. Jadi delta X1 sama dengan delta X2 ya, sama dengan langsung delta XI delta X ke N. Jadi ada N buah subinterval gitu. Oke. Batasnya adalah dari A-nya ini adalah X0 sampai dengan XN sama dengan B. Ya, jadi batang ke I, ini batang ke I. Ya, batang ke I. Sebentar ya. Batang ke I itu dari X ke I kurang 1 sampai dengan X ke I. Oke, saya pindahkan gambarnya. Jadi saya ambil sampel. Saya ambil satu buah sampel. Ini sampelnya. Ya, ini sampelnya. Yang warna ungu. Saya pindahkan ke sini. Jadi kita perbesar batangnya, ya, batangnya saya perbesar.
Ya, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini, S. Jadi atasnya tidak datar. Ya, atasnya tidak lurus tapi agak miring ke bawah. Oke. Jadi ini titik ini adalah titik XI-1 ya, sementara nah titik yang ini adalah titik X ke I. Lebarnya adalah delta XI. Oke, jadi titik yang di tengah-tengah ini ya adalah median di antara XI-1 dan XI. Ya, kita sebut namanya adalah zeta I. Ya, jadi zeta I adalah mediannya, berarti XI-1 ditambah XI dibagi 2. Ya, kemudian kita lakukan pendekatan, ya, pendekatan dengan berupa persegi panjang. Ya. Jadi area yang kita cari yang diwarnai merah, ya, untuk sampelnya. Nah, maka ada error yang disebabkan, nah, khusus batang yang saya ambil, daerah yang berwarna biru, ini adalah daerah yang menyebabkan error. Artinya apa? Error di sini kan kita menggunakan metode pendekatan. Ya. Jadi daerah yang berwarna biru itu harusnya dihitung luasnya, tapi tidak terhitung. Harusnya terhitung. Harusnya. Tetapi karena kita melakukan pendekatan, kita potong menyerupai persegi panjang, maka daerah yang berwarna biru itu tidak terhitung, ya. Karena posisi grafiknya turun. Nah, ketika posisi grafiknya naik, malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya. Gitu. Jadi ketika turun, nah ketika naik nanti posisinya adalah sebaliknya ya. Yang harusnya tidak terhitung malah terhitung. Gitu. Jadi saling mengisi lah ibaratnya ya. Oke. Ada yang admit. Kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Kita mencari luasan sampelnya, ya, yaitu AI. Ya, AI karena bentuknya adalah persegi panjang, berarti menggunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Lebarnya adalah delta XI. Lalu panjangnya berapa? Nah, panjangnya adalah nilai fungsi pada saat X-nya adalah zeta I. Ya, jadi F zeta I. Ya, kok kita buat sini nih. Salah. Nilai tengah ya. Ini susah gitu. Hapusnya. Ya, jadi kok di tengah tarik sini. Ya. Ini adalah F zeta I. Nilai fungsi pada saat X-nya adalah zeta I, di mana zeta I median di antara XI-1 dan XI. Oke. Jadi di sini F zeta I. Ya. Itu kalau satu buah sampel. Satu buah subinterval, satu buah batang. Nah, yang kita mau cari adalah luas seluruh daerah R, di mana R ada banyak batang, ada N buah batang. Maka kita tulis luasan R yaitu A, ya, jumlah dari luas setiap batang. Luas setiap batang. Ya, jadi dari batang pertama sampai dengan batang terakhir, batang ke N. Ya. Nah, kemudian yang namanya pendekatan, kita berusaha agar faktor errornya kecil, atau dengan kata lain, mendekati nilai yang sesungguhnya.
Untuk mendekati nilai yang sesungguhnya, A yang sesungguhnya, bagaimana caranya? Untuk mendekati nilai sesungguhnya, maka kita buat batangannya ini sangat sempit. Jadi delta X-nya, baik delta X1, 2, sampai dengan N, itu kita buat mendekati 0. Apa akibatnya? Akibatnya batangannya menjadi sangat banyak. Ya, dengan kata lain, jumlah batangnya menjadi mendekati tak terhingga. Ya, delta X-nya mendekati 0 tetapi bukan 0. Ya, misalkan 0,0001 itu kan bukan 0 ya, tapi mendekati 0. Akibatnya apa? Nah, berarti kita pakai instruksi limit. Jadi di sini boleh Anda masukkan delta XI mendekati 0 atau boleh Anda masukkan N mendekati tak terhingga, sama saja. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan batangan ke N. Batangan yang urutannya tak terhingga, ya, karena saking banyaknya. Nah, F zeta I itu ada di sumbu X. Boleh Anda ganti menjadi Fx. Delta XI karena sama semua. Oke. Maaf. Ini saya tulis dulu zeta I ya. Karena masih pakai instruksi I. Oke. Nah, Anda masih ingat kalau ada instruksi limit dan tak terhingga seperti ini, ya, sigma tak terhingga nih, maka berubah menjadi integral Riemann. Inilah notasi inilah yang disebut dengan integral Riemann. Apa integral Riemann? Integral ada batasnya, integral terbatas. Ya. Oke, maka menjadi luasannya A-nya adalah integral dari A sampai B, ya, karena batasnya adalah dx. Zeta I ada di sumbu X, deltanya berubah menjadi D. Dx, ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi ini asal-usul penggunaan integral untuk mencari luasan di bawah kurva atau dibatasi dengan suatu kurva, bukan garis lurus. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke luas dengan integral berulang atau integral ganda. Oke, jadi apapun bentuk area yang mau kita cari luasannya, selalu pendekatannya adalah persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, atau D panjang itu berarti dx. Ya, dx ya. Lebar itu berarti dl, tinggi. Ya, panjang kali lebar, lebarnya tinggi, berarti dy. Nah, masalahnya dx dan dy ini ya dibatasi. Oke, kita lihat. Jadi rumus luasnya kita buat dulu ini aja deh, gambar grafiknya. Kita gambarkan dulu grafiknya. Ya, jika jadi suatu area misalkan dibatasi oleh Y sama dengan C sampai Y sama dengan D,
Lalu X sama dengan A, X sama dengan B. Ini nggak ada masalah. Ya, berarti area R-nya di mana A kurang daripada X kurang daripada B, dan Y kurang daripada C, C kurang daripada Y, kebalik. C kurang daripada Y kurang daripada C. D, maaf. Ini integralnya gampang ya, jadi nanti luasannya ya tinggal integral, nggak masalah mau dy dx atau dx dy, tidak masalah ya. Di integral bisa dx dy atau integral dy dx, tidak ada masalah. Ini saya taruh di bawah, nggak mau. Ya, kalau dx dy, kalau penyelesaian integral berulang, selesaikan dulu bagian dalam. Bagian dalam integralnya terhadap x, maka batasannya adalah batasan x. Kalau kita bicara x, maka kita bicara kanan dan kiri. Batas atas itu adalah yang kanan, yaitu b. Batas bawahnya yaitu yang kiri. Kalau kita bicara dy, berarti kita bicara atas bawah. Nah, yang paling atas adalah posisi yang paling atas, D. Ya, yang bawah berarti batasnya C. Ya, kalau ini terbalik. Ini D, C, nah, B, A. Gitu. Ya, ini kalau seluruh batasnya berupa garis lurus, tidak ada masalah. Ya, jadi nanti akhirnya adalah untuk akhirnya adalah D kurang C dikali D kurang C dikali B dikurang A. Itu hasil akhirnya. Oke, lalu bagaimana kalau grafiknya itu batasannya bukan yang kayak tadi itu loh. Contohnya misalkan, mana warna merahnya? Nah, ya ini dibatasi yang atas. Yang atas nama fungsinya adalah Y sama Y betul, Y sama dengan fx, yang bawah Y sama dengan gx. Nah, batas kanan kirinya yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya, maka daerah R, ini daerah R, ya, berada di antara, batas X-nya dari A sampai dengan B, batas Y-nya, ya, berarti kita bicara atas bawah. Paling atas fx, paling bawah gx. Berarti dari gx sampai dengan fx gitu. Ya. Oke, lalu bagaimana luasannya? Nah, karena kita lihat yang batasannya berupa konstanta itu adalah batasan x. Ya, ini lihat nih. Ini batasannya berupa konstanta. Ya. Nah, kalau batasan konstanta paling mudah adalah menjadi integral paling terakhir, paling luar. Jadi perhitungan luasnya adalah terhadap Y dulu. Karena Y ini punya batasnya berupa fungsi. Ya, jadi batasan berupa fungsi itu berada di dalam. Nih di sini. Jadi terhadap Y dulu. Ya, dengan batas bawahnya adalah yang paling bawah, yaitu Y sama dengan GX sampai dengan Y sama dengan FX. Nah, baru yang terakhir integralnya terhadap X. Ya, dari X sama dengan paling kiri A sampai dengan paling kanan. Tuh. Ya. Nah, kita selesaikan dulu integral yang ini, yang dalam.
Nih, selesaikan dulu yang di dalam. Ya. Jadi integral dy hasilnya adalah y. Integral dy hasilnya adalah y. Hasil integral dy yang saya lingkari merah. Batasnya masukkan untuk y, gx sampai dengan fx. Yang terluar tulis apa adanya. Integral dx dari x sama dengan a, saya langsung tulis saja sampai dengan x sama dengan b. Ya, jadi nilai A dan B ini siapa? Lihat aja dari integral terhadap apanya. Batasnya itu berarti milik si X gitu. Ya. Oke. Nah, si Y masukkan batasnya. Batasnya berarti Fx batas atas dikurangi batas bawah. Ya. Dari XA sampai dengan XB. Kesimpulannya, luasannya adalah, ini diintegralkan dulu Fx ya. Ya. Integral Fx batasnya, saya nggak tahu bentuk Fx-nya gimana. Pokoknya diintegralkan dulu, baru dimasukkan batasnya. Gitu ya. Oke. Ini kalau posisinya sejajar sumbu X ya, atau horizontal, posisi R-nya, area yang mau dihitung luasnya. Oke, lalu bagaimana jika posisinya vertikal, luasan yang mau dicari? Saya hapus dulu, nggak muat. Bagaimana kalau posisi luasnya vertikal ya? Ya, jadi batas paling kiri itu adalah X sama dengan, pakai simbol apa ya? Qx. Qx. Kalau batas X berarti kalau X-nya berupa fungsi, maka fungsinya dalam Y, bukan dalam X. Ya. Oke, batas paling kanan berupa fungsi, yaitu kita bicara kanan kiri berarti batas untuk si X. Ya, berarti dia berupa fungsi di dalam Y. Tuh. Sementara batas atas dan bawahnya berupa konstanta. Yaitu dari C sampai dengan D. Ya, maka area yang ingin dicari yaitu berada di antara QY batas paling kiri sampai dengan batas paling kanan. Ya, kemudian batas paling bawah yaitu C sampai dengan batas paling atas. Gitu. Sehingga nanti luasan yang mau dicari, ini saya hapus dulu deh, mentok. Ini X sama dengan P, biar mentok. Oke, maka daerah yang dicari luasannya, ya, karena batasan konstantanya adalah batasan Y, ya, maka dy terakhir, yang duluan adalah dx, yaitu dari X batas bawah QY sampai dengan X sama dengan PY, ya, dan integral terakhir, integral yang kedua dari Y sama dengan C sampai dengan Y sama dengan D. Ya, jadi dx dulu, integral terhadap x dulu, baru diintegralkan terhadap y. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut.
bagaimana jika daerah R itu, ya, batasan kalau yang gambar kedua dan ketiga ini batasan konstantanya jelas, ya, berupa garis. Garis Y sama dengan C, garis Y sama dengan D, lalu ini garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, jelas, ya. Lalu bagaimana jika kasusnya seperti ini? Nah. Ya, oke, kita lihat. Misalkan bentuk kurvanya seperti ini. Oke. Jadi ada dua pembatasnya adalah, saya gambarkan dulu daerah R ya. Ini daerah R ya. Ini daerah R ya. Jadi berada di antara Y sama dengan apa ya? Berada di antara dua kurva ya. Oke, caranya gini. Dua kurva ini memiliki titik potong, ya, yaitu titik potongnya saya tebalkan. Oke, caranya adalah dari titik potong kita tarik ke sumbu X atau ke sumbu Y. Ya, kalau kita tarik ke salah satu sumbu, pilihlah ke sumbu yang tidak memotong R. Ya, Contoh kalau saya potong ke sumbu Y, tuh. Jadi misalkan Y sama dengan C, akibatnya adalah saya memotong daerah R. Ya. Nah, maka pilihan kita bukan salah ya, tapi pilihan kita nanti akan membuat perhitungan menjadi lebih rumit. Bisa, tapi perhitungannya malah lebih rumit dan panjang. Ya. Lalu bagaimana kalau kita tariknya ke sumbu X? Nah, kalau ke sumbu X tarikannya aman, tidak memotong R. Maka nanti kesimpulannya lebih mudah kita menghitung luasan R jika batasan konstantanya adalah di sumbu X. Ya. Lalu batasan Y-nya gimana? Batasan Y-nya berupa fungsi, yaitu Y sama dengan Fx yang di atas, yang di bawah misalkan Y sama dengan Gx. Ya, maka nanti ya, daerah R ini berada di antara A sampai dengan B untuk sumbu X, lalu Gx sampai dengan Y untuk sumbu Y-nya. Ya, maka nanti luasannya akan menjadi, saya langsung saja ya, saya tulis di sini Gx, Fx, salah, kebalik. Batasan konstantanya yang di luar ya. Berarti batas bawah A sampai dengan B, Gx sampai dengan Fx, maka integralnya terhadap Y dulu, baru X. Y dulu, baru X.
Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari A dan B? Mencari A dan B adalah dengan titik potong, ya. Mencari titik potong yaitu samakan nilai Y-nya. Jadi fx sama dengan gx. Dari sini kita akan dapatkan absis titik potong. Gitu. Jelas ya? Oke. Berikutnya, bagaimana kalau posisinya nah, posisinya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita potong, kalau kita tarik titik potongnya ke sumbu X, nah akibatnya apa? Akibatnya kita akan memotong daerah R. Ya. Maka pemilihan yang baik bukan X sebagai konstanta, melainkan si Y. Coba kita lihat. Ya. S. Ya, ini potongannya. Nah ya, tidak bisa membuat grafik lurus. Nah, ini grafik melengkung yang halus gitu. Oke, kita lihat. Maka potongan batas konstantanya adalah di sumbu Y karena aman tidak memotong daerah R. Ini daerah R-nya. Ya. Berarti batas konstantanya dari C sampai dengan D. Ya, lalu batas X-nya gimana? Batas X-nya berarti dari paling kiri, ya, paling kiri. Karena dia batas X, maka nanti fungsinya dalam Y. Fungsinya dalam Y. Jadi X sama dengan GY. Kita pakainya tadi Q sama P ya. QY sampai dengan batas paling kanan, yaitu oke, yang ini ya, X sama dengan PY ya. Jadi nanti kalau kurva yang warna merah ini dinyatakan dalam fungsi X ya, dalam fungsi Y sama dengan fx, maka Anda harus rubah menjadi X sama dengan fungsi di dalam Y, dirubah gitu. Jelas ya? Jadi saya berikan contoh soal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga daerah R ini berada di antara batas paling kiri itu apa nih? Batas paling kiri itu Q ya. Q sampai dengan batas paling kanan, dan batas paling bawah yaitu C sampai dengan batas paling atas D. Ya, sehingga nanti luasannya integralnya adalah terhadap X dulu baru Y. Ya, X dulu baru Y. X dulu baru Y. Oke. Kesimpulannya, nanti Anda bisa mencari luasan lalu ke bawah.
Bisa DX baru DY ya. Kalau DX itu berarti panjang dulu baru lebar, panjang kali lebar, atau lebar kali panjang, sama saja. Kan bersifat komutatif. Ya, berarti kalau DX DY nanti dari GX sampai dengan FX. Kok FX sih? Kalau batas X kan tadi pakainya P dan Q ya. Dari QY sampai dengan PY, lalu C sampai dengan D, atau batas Y-nya GX sampai dengan FX, lalu B sampai dengan A. Ya. Ini rumusnya. Oke, jadi A dan B ini adalah, oke, saya jelaskan lagi. A-nya adalah batas paling apa? Paling kanan. Ya, berupa konstanta. Ya, B batas paling kiri. Ya, idem B berupa konstanta. C batas paling apa? Paling bawah. Idem C-nya juga konstanta. D batas paling atas. D-nya juga konstanta. Ya, sementara kalau fx batas fungsi, dia berupa fungsi paling apa? Paling atas. Gx batas fungsi paling bawah. Lalu PY batas fungsi paling apa? PY paling kiri. Paling kanan. Yang kiri kan QY. Lihat gambar. Paling kanan, lihat gambar. Ya, terakhir QY batas fungsi paling kiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, itu bukannya yang A itu yang kiri ya, Bu? Sesuai gambar. Yang A. Yang A, coba kita lihat. A. Oh iya, betul. Paling kiri ya. Nah, di integralnya gimana sih? Oke, betul. Ya, intinya paham ya. C paling kiri, A paling kiri. Berarti kebalik nih. Iya. A, B. Oke, berarti ini ketuker. Ini kiri, ini kanan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya dong, Bu. Ya. Itu cara kayak yang menentukan R-nya itu gimana ya, Bu? Tadi. Cara menentukan R-nya. Nanti diberi petunjuk di soal. Carilah luasan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan GX. Misalkan Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 5. Jadi Anda gambarkan dulu grafiknya. Ya, nanti kita masuk ke soal ya. Baru jelas. Oke. Kita latihan soal.
Diketahui daerah dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, karena Y sama dengan X kuadrat ini adalah polinomial yang gampang, ya, maka kita tidak perlu mencari 3 titik yang dibutuhkan. Beda kalau misalkan bentuknya 2X kuadrat plus 3X plus 5. Paling nggak ini Anda harus cari 3 titik kan. Memotong sumbu X kan gitu. Maka Y-nya 0. Ini Anda dapat 2 titik nih di sini. Ya, lalu memotong sumbu Y, maka X-nya 0. Anda dapat 1 titik. Lalu memotong. Lalu titik X, ekstrim. Masih ingat titik ekstrim? Ya, kalau fungsinya adalah Y sama dengan Fx, maka bentuknya min B per 2A, min D per 4A. Tapi kalau fungsinya adalah X sama dengan Fy, maka ekstrimnya terbalik. Min D per 4A, min B per 2A. Dapat jadinya 4 titik. Tuh. Paham ya? Baru nanti titik-titik ini Anda petakan ke sumbu koordinat, lalu titik-titik itu dihubungkan, maka jadilah grafik. Kan gitu ya? Ya, kan udah belajar menggambar grafik. Ya, nah, berhubung di soalnya ini cuman Y sama dengan X kuadrat, kan gampang. Nah. Kan gampang ya, kalau Y sama dengan X kuadrat artinya untuk nilai X yang sama tapi berbeda tanda, dia akan menghasilkan nilai Y yang sama. Nah, kita coba. Jadi kalau Y-nya, kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Dia melalui 0,0. Kita lagi menggambar Y sama dengan X kuadrat. Oke, sekarang kalau X-nya min 1 atau min 2, ya min 1 atau min 2, dia akan menghasilkan nilai Y yang sama, yaitu 1. Kan gitu. Kalau X-nya 2 dan min 2, maka dia akan juga menghasilkan Y yang sama, yaitu 4. Ya, jadi kalau X-nya, Anda bisa gambarkan tabelnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. X-nya positif negatif 1, sama saja Y-nya 1. Positif negatif 2, Y-nya 4. Kan gitu. Artinya, ini jadi min 2,4 dan 2,4. Nah, bentuk grafik Y sama dengan X kuadrat akan simetris terhadap sumbu Y. Jadi, seperti dicerminkan saja. Gitu. Ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke, berikutnya adalah kita mencari titik potong. Atau mencari titik ini aja, titik apa yang melalui Y sama dengan 2X plus 3. Nah, untuk Y sama dengan 2X plus 3 kan cukup, kok warnanya merah. Nah, untuk mencari Y sama dengan 2X plus 3, titiknya tinggal memotong sumbu X. Ya, memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Masukkan Y-nya 0. X-nya menjadi min 3 per 2. Jadi melalui min 3 per 2, 0. Ketika X-nya 0, nah, maka melalui 0,3. Nah, ini gampang. Lalu cari titik potong. Nah, titik potong samain Y-nya. X kuadrat sama dengan 2X plus 3. Maka X kuadrat min 2X plus 3. Salah, plus aja. Min ya harusnya.
min 3 sama dengan 0. Artinya X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Ketika X-nya 3, berapa Y-nya? Masukin. X-nya 3, maka Y-nya 9. Ya, X-nya min 1, maka Y-nya juga 1. Maka di 3,9 ya, dan min 1,1. Oke, min 1,1 berarti titik potongnya adalah ini nih. Nah, nih. Ya, min 1,1. Ini kan min 1, di sini 1. Dan 3,9. Ya. 3,9. Ya, misalkan di sini 9-nya ya. Misalkan sini 9, sini 3-nya. Ya, kita gambarkan. Oke, warna apa ya? Hijau ya. Oke, kita lihat di sini titik potong garisnya di mana? Titik garis, nah ini nih, min 3/2,0. Hati-hati. Oke, kita cari. Ya, nggak sama. Bentar. Kejauhan yang 3,9 ya. Nah, bikinnya nggak pakai penggaris, kira-kira aja. Tuh, jadi nggak bisa nyambung. Oke, saya hapus. Oke, berarti nanti di sini bukan min 1. Oke. Itu warna apa ya? Nah, ini titik potongnya adalah di sini min 1. Sementara yang ini ya, ini titik potong garis Y2X plus 1. Y sama dengan 2X plus 3 terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0. Min 3/2. Nah, ini min 3/2 nih. Ya. Kemudian, loh ini kok 9, nggak ada yang protes. Harusnya di sini apa? 3. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke, saya runut. Titik potong grafik Y sama dengan 2X plus 3 terhadap sumbu X di min 3/2,0. Ini min 3/2,0. Lalu memotong sumbu Y di X sama dengan 0 itu 0,3. 0,3. Oke, ini bukan 1 nih. Ya. Ini 3. Di sini 3. Ini saya hapus warna merahnya, bisa nggak ya? Aduh, susah. Terhapus semua, udahlah. Nah, jadi kemudian titik potongnya, saya keluarkan laser, nih, min 1,1, berarti di sini nih, min 1,1, nih, ini 1, ya. Jadi min 1,1 ini titik potong. Ini min 1,1. Lalu 3,9. Ya, 3,9 ini. Oke, sampai sini jelas? Ya. Jadi tadi pertanyaan yang terakhir terjawab ya. Bagaimana menentukan R? Cara menentukan R adalah gambarkan dulu grafiknya, ya. Jadi Anda jelas tuh daerah yang ditutup oleh grafik-grafik yang diinformasikan.
Ya, Y sama dengan X kuadrat dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X plus 3. Berarti ketahuan R-nya di mana. Ini R-nya. Ya. Oke, sekarang perintahnya adalah cari luas. Cari luas daerah tersebut A dengan integral berulang terhadap X dulu, baru Y, yang B integral berulang terhadap Y, baru X. Nah, oke, pertanyaan saya, kedua-duanya sama, hasilnya harus sama. Cuman bedanya, kalau yang salah satu lebih mudah, maka yang lainnya menjadi sulit. Pertanyaan saya, A atau B dulu yang mudah? Yang A atau B yang lebih mudah? Anda mengerjakan. Silakan. Ayo argumennya dikeluarkan. Dengan siapa ini ya? Ada yang masuk, belum di admit ya? Semua udah di admit kan ya? Ini kenapa request to join? Oh, belum di admit. Oke, siapa nih? Maaf Bu, saya join lewat laptop. Laptop. Ya dulu sebentar. Iya, alif alfa. Yang mana yang lebih mudah? Yang poin A apa poin B? Saya minum dulu ya, bentar. Yang A atau yang B? Yang lebih mudah? Alif alfa? Yang A, Bu. Yang A. Kenapa? Yang lain yang mau berpendapat silakan. Adela Ukti. Adela Ukti. Yang mana Adela yang lebih mudah? Maaf Bu, masih bingung. Masih bingung? Udah, yang nggak bingung silakan bersuara. Nih, nggak bingung nih, saya tunjuk kembali. Aldia Fahmi sudah bergabung kah, Aldia? Aldia? Oh, Aldia keluar. Fikri Hardiansyah? Fikri? Andwini? Andwini mana ya? Andwini. Waduh.
Andwini. Silakan dibuka kameranya dulu. Andwini. Kok malah kabur? Ahmad Rizky. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Rizky. Gimana Ahmad Rizky? Yang mana yang lebih mudah? Saya baru join di sini lagi, Bu. Tadi saya join di laptop. Kurang ini. Andwini belum masuk lagi. Fauzan Dwi Permana. Fauzan Dwi Permana. Kelihatan ya yang terus kabur-kaburan nih. Fikri Hadiansyah. Tidak ada. Fauzan Dwi baru bergabung ya. Andwini entah kemana, dia entah kemana. Fauzan Dwi belum bergabung lagi. Udah Bu, baru masuk Bu. Dibuka kameranya, kalau ada buka saya tunjuk. Oke, Denis. Denis, menurut Anda yang mana yang lebih mudah? A atau B, Denis? Menurut saya yang B, Bu. Soalnya Y-nya udah diketahui dari soal kan, Bu? Karena? Y-nya sudah diketahui dari soal. Jangan dari Y-nya, karena fungsinya kan bisa dibuat menjadi X. Oh, oke. Ya. Ada lagi Desta Firani. Desta, yang X, yang X lagi. Yang A atau yang B? Padahal tadi udah jelas loh petunjuknya. Desta. Desta. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, ini Desta perempuan apa laki ya? Perempuan kan ya? Perempuan Bu. Oke, taruh saya spotlight dulu. Mana Desta? Nah, Destanya nggak ada. Desta, video Anda tidak muncul. Mikrofonnya tolong dibuka. Ya, Anda kalau kuliah sama yang lain begini ya? Kalau sama Profesor Suyuto ngamuk nanti. Ya, Desta Firani. Waduh, malah Desta kabur. Nah, ini Natasha. Natasha, dibuka satu orang aja. Saya berharap ada yang bisa menjawab dengan benar. Natasha, gimana Natasha? A atau B yang lebih mudah? Anda nggak memahami konsepnya, nanti habis waktunya untuk mengerjakan dengan metode yang salah. Natasha, yang mana yang lebih mudah, A atau B? Kurang ngerti, Bu. Kurang paham, Bu. Maaf. Kurang paham. Waduh, gimana ini? Oke, saya ulang kembali ya. Tolong di daerah R. Nah, cari yang nggak memotong. Yang nggak memotong adalah tarikan ke sumbu X. Maka tarikan ke sumbu X yang kita pakai artinya nanti batas konstantanya adalah batas konstantanya dx. Nah, sebagai batas konstanta si dx maka dia adalah integral paling terakhir. Berarti dx belakangan. Yang duluan siapa? dy. Maka bentuk seperti ini akan lebih cepat jika integralnya terhadap y dulu baru x. Jelas ya? Natasha jelas?
Natasha hilang kah? Natasha jelas Natasha? Jelas, Bu. Oke, jadi kesimpulannya Natasha, saya ulang. Daerah R ini lebih mudah menggunakan yang A atau yang B, Natasha? Jelas itu. Tarik titik potongnya ke sumbu Y. Tarik titik potongnya ke sumbu X. Mana yang tidak memotong? Tarik. Dari titik potong ini, tarik ke sumbu Y. Memotong nggak? Yang B, Bu. Yang B lebih mudah. Paham nggak? Ya, kenapa yang B lebih mudah? Coba perhatikan. Kalau titik potong min 1,1 ini kita tarik ke arah sumbu X, dia aman. Tidak memotong. Ya. Yang 3,9 pun ditarik ke arah sumbu X juga aman. Berarti batas konstantanya adalah si X. Sebagai batas konstanta, maka integralnya belakangan, berarti dx belakangan. Kalau dx belakangan, berarti yang duluan adalah dy. Maka integral terhadap y dulu lebih mudah, baru x. Paham? Kalau terhadap x dulu, akibatnya apa? Kalau x dulu, nah ini nggak mungkin batasnya adalah konstanta, dia terpotong kalau ke arah kalau ke arah y, nih baru y, ya x dulu baru y. Nah, terhadap y, dia bukan batas konstanta. Jadi nggak bisa. Pokoknya yang integral terakhir itu, integral terakhir nih, dia batasnya harus konstanta. Ya, sementara kita nggak mungkin batas konstanta y, karena dia memotong daerah R. Jelas ya? Oke, jadi kita kerjakan yang B dulu, baru A. Sama-sama bisa mengerjakan A dan B, hasilnya harus sama. Oke, kita bicara B dulu, ya B dulu. Oke, kalau terhadap Y dulu baru X, Y itu bicara atas bawah, ya, atau bawah atas sama saja. Kalau X berarti bicara kanan kiri. Oke, berarti kalau terhadap Y dulu kita main atas bawah dulu. Batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri. Kalau atas bawah berarti Y. Kalau kanan kiri berarti X. Perhatikan. Ya. Gitu. Nah, batas Y itu harus fungsi. Batas X harus konstanta. Ya, jadi atas bawah itu berupa fungsi. Kita lihat. Lihat daerah R. Ya, daerah R, saya warnai enggak ya? Nah, enggak keluar pointernya. Nih, daerah R. Ya. Batas paling atas, lihat R. Batas paling atas dibatasi oleh garis yang berwarna hijau. Ya, dan itu adalah garis Y sama dengan 2X plus 3. Perhatikan lagi daerah R. Batas paling bawah itu adalah ditutup oleh lengkung kurva yang berwarna merah, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Sekarang lihat kanannya. Kanan dan kiri. Kanan dulu. Batas paling kanan, ya, batas paling kanan itu ditutup oleh garis X sama dengan 3. Ya. Kemudian batas paling kiri ditutup oleh garis X sama dengan min 1. Oke, ada yang bertanya kah? Oke, saya aja yang bertanya biar Anda
nangkep ya, karena tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, batas paling kanan kan X sama dengan 3, berarti ada daerah yang harusnya tidak terhitung, tapi terhitung dong, yang saya warnai ungu. Jawabannya tidak. Daerah yang diarsir ungu tidak akan terhitung. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh lengkung yang warnanya merah, yaitu Y sama dengan X kuadrat, sudah ditutup. Jadi aman. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Berarti tinggal mencari A-nya. Nah, oke, berarti atas bawah dulu, batas Y, baru X. Ya, batas paling bawah itu adalah X kuadrat. Batas paling atas itu adalah 2X plus 3. Batas paling kiri itu min 1. Batas paling kanan adalah 3. Ya, jadi integral dy-nya kita selesaikan. Integral dy itu adalah y. Ya, dengan batas atas 2x plus 3, batas bawahnya adalah x kuadrat, sini dx. Ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Berarti 2x plus 3 dikurang x kuadrat. Langsung saja. Langsung integralkan, maka A adalah, langsung integralkan, saya agak ke kiri ya, nggak cukup. Maka A adalah, integralkan, 2x diintegralkan adalah x kuadrat, plus 3 diintegralkan adalah 3x, min x kuadrat diintegralkan adalah min 1/3 x pangkat 3. Batasnya dari min 1 sampai dengan 3. Oke, silakan boleh Anda masukkan dulu 3-nya. Jadi 9 ditambah 27 dikurang 81/3 gitu ya. Baru dikurangi, masukkan min 1, silahkan. Ya, atau boleh seperti saya punya kebiasaan mengerjakannya 9 3 kuadrat dikurang min 1 kuadrat ditambah 3 X-nya masukkan batas atas dikurangi batas bawah min 1 jadi positif 1 dikurang 1/3 3 pangkat 3 itu berapa ya 3 pangkat 3 3 kali 3 9 27 ya bukan 81 ya 27 ya 27 dikurang batas bawah min 1 pangkat 3 min 1 jadi positif 1. Oke, hasilnya 8 ditambah berapa nih? 12 ya? 12 20 dikurang 28 dikurang 28/3. Samakan penyebutnya jadi berapa itu? 60/3. 60 kurang 28 32 ya? 32/3 yaitu 10. 2/3 satuan luas. Oke, tapi cara saya ini tidak boleh Anda pakai ketika di dalam trigono ya. Misalkan sin theta, batas tetanya dari 0 sampai 90. Nah ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Ini harus dipisah. Jadi sin 90 baru dikurangi sin 0. Ya, jadi lihat kondisinya. Oke. Sekarang yang A. Nah, yang A kalau terhadap X, nah X-nya ini terhadap Y, yang X, yang A ya maaf. Terhadap X baru Y. Berarti si Y, perhatikan ya A. Yang A terhadap X dulu baru Y. Berarti si Y harus batas konstanta.
sebagai batas konstanta dia tidak boleh memotong R. Nah, terus gimana dong? Lalu memotong R. Ya otomatis kita bagi daerah R. Ya. Kita harus bagi daerah R. Bagaimana membaginya? Seperti warna apa ya? Orange. Orange sudah. Apa warnanya belum? Saya hapus dulu deh yang biru ya, biar jelas. Hapus. Oke, saya bagi. Warna ungu sudah. Warna biru belum? Oke, warna biru. Nih, saya baginya begini. Tuh. Ya, jadi kita punya dua daerah. Kemudian saya warnai. Warna yang warna biru, nih, berupa mangkok. Dan satu lagi warnanya apa? Ungu ya. Nih. Tuh. Ya, jadi ada A1 dan ada A2. R1 dan R2. Ini R1. Berarti R2-nya yang warna biru. Ini R2. Gitu ya. Oke, kita lihat R1. Dipandang R1-nya. Poin A terhadap X dulu baru Y. X dulu, bicara X berarti kanan kiri. Kanan kirinya fungsi. Berarti nanti X-nya fungsi dalam Y. Baru kita bicara atas bawah. Ya, berarti kalau atas bawah dalam Y. Y-nya konstanta. Kalau kanan kiri, X dalam fungsi Y. Oke, lihat yang warna ungu. R1. Ya. Batas paling kanannya siapa? Batas paling kanannya. YX kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Batas paling kanan itu adalah lengkung warna merah. Y sama dengan X kuadrat. Tapi kita sedang bicara kanan. Kalau kanan itu harus X sama dengan. Kan kanan kiri. Kalau Y sama dengan itu atas bawah. Maka X kuadrat ini, Y sama dengan X kuadrat, kita harus buat menjadi X sama dengan akar Y. Paham? Nah, masalahnya muncul bahwa yang namanya akar 2 itu hasilnya bisa dua nilai. Hasilnya bisa positif akar Y atau bisa juga negatif akar Y. Sama saja seperti Anda mengakarkan 4. Akar 4 itu kan bisa min 2 atau bisa juga positif 2. Paham? Paham ya? Nah, jadi untuk X sama dengan akar Y, X sama dengan akar Y adalah yang sisi kanan. Nih, yang ada di sebelah kanan sumbu Y, yang saya tunjukkan dengan laser point-nya. Ini adalah X sama, saya berikan saja keterangan ya. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat atau X sama dengan positif akar Y. Nah, yang sebelah kiri itu adalah Y sama dengan X kuadrat atau X sama dengan min akar Y. Jelas? Jelas ya? Jadi, daerah R paling kanan adalah X sama dengan akar Y. Sekarang bicara paling kiri. Nah, paling kiri itu ditutup oleh garis yang warnanya hijau. Y sama dengan 2X plus 3 lagi-lagi. Kalau Y sama dengan 2X plus 3, Y berarti batas atas bawah. Kita bicara batas paling kiri. Kiri itu harus X. Maka kita jadikan X sama dengan berapa? Y min 3/2. min 3/2 atau setengah Y min 3/2. Paham ya? Jadi setengah Y
min 3/2. Oke, sekarang bicara batas paling atas, jelas. Y sama dengan 9. Ya. Batas paling bawah. Ya. Nih, batas paling bawah berarti adalah garis yang warna biru. Ini adalah X lagi. Y. Bawah ya. Y sama dengan 1. Sampai di sini jelas? Jelaskah? Oke, kalau jelas muncul terus presenting deh. Oke, lanjut. Sekarang ini untuk R1, sekarang untuk R2. Sama kanan, kiri, atas, bawah. X, Y, Y. Oke. Pandang R2 yang warna biru. Kita bicara kanan dulu ya. Lihat. Daerah warna biru paling kanan dibatasi oleh lengkung warna merah. Nah, ini adalah kanan ya. Berarti X sama dengan. Itu X sama dengan akar Y. Nah, yang paling kiri dibatasi oleh, nah ini lengkungan Y sama dengan X kuadrat juga. Tapi kita bicara kiri, berarti X sama dengan min akar Y. Lalu yang atas, warna biru. Nah, yang mata sama nih, dibatasi oleh garis yang berwarna biru. Atas, berarti Y. Y sama dengan 1. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah, daerah yang warna biru itu dibatasi oleh sumbu apa ini? Sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau batas Anda sudah benar, insya Allah nanti masuk ke integralnya juga benar. Tinggal dimasukkan saja. Aduh. Kok gini? Jadi A sama dengan nanti A1 ditambah A2. A1-nya batasnya masukin 19, bawah ke atas jangan salah masukin ya. Berarti kirinya di bawah setengah Y, nanti salah masukkan hasilnya salah. Yang batas paling kanan itu adalah akar Y. Jadi DX dulu, baru D. Ditambah 0 sampai 1, lalu kiri sampai kanan. Ya, oke. Kita langsung cari. Nah, integral dx itu kan x. Lalu masukkan batas atas, jadi akar y dikurang dengan setengah y min 3/2. Ya, kurungnya dibuka, maka nanti minusnya dikalikan. Maka hasilnya, saya langsung aja ya. Jadi setengah y, ya, kok setengah y sih? Akar y-nya belum. Akar y-nya saya tulis y pangkat setengah saja. Y pangkat setengah. Lalu ini min dikali setengah y. Jadi min setengah y. Min dikali min, jadi positif 3/2. Ya, ini dy. Ditambah, saya hapus. Nah, integral yang suku berikutnya, integral dx dulu. Integral dx hasilnya x, masukkan batas atas, akar y dikurang batas bawahnya min akar y. Jadi min kali min itu positif. Jadi akar y ditambah akar y, jadi 2 akar y. Ya, 2 akar y, 2-nya saya keluarkan.
akar Y-nya adalah Y pangkat setelahnya 0 sampai dengan 1. Saya hapus. Oke, tinggal diintegralkan. Y pangkat setengah diintegralkan, berarti setengahnya ditambah 1, ya. Taruh di sini setengah tambah 1, Y-nya juga setengah ditambah 1. Berarti ini jadi 1/3/2, ya. Dibalik jadi 2/3, ya. Jadi 2/3, Y pangkat 3/2. 2/3-nya boleh keluar dari batas. Batasnya dari 1 sampai 9. Ini kenapa jadi dibatasi sekarang? Masih ada min setengah ya. Itu aja deh, gini. Di 3/2 ya. Dikurang. Nah, Y-nya diintegralkan jadi 1/4 ya. 1/4 Y pangkat 2. Ditambah 3/2Y. Tutup 1 sampai dengan 9. Ditambah sama Y pangkat setengah. Caranya sama dengan ini. Jadi 3/2 ya. Jadi 2/3. Jadi 4/3 kah? 6/2 ya. Setengah ditambah 1, 3/2. 3/2 jadi 2/3. Kenapa pada diem? Ini harusnya 2/3. Ya, 2/3 dikali 2 yang bagian depan jadi 4/3. Ya. Y pangkat 3/2. 4/3-nya langsung keluarkan saja, batasnya dari 0 sampai dengan 1. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita langsung masukkan. Nah, jadi 2/3, 9 pangkat 3 diakarin. Berapa itu? 9 kali 9, 81. 81 dikali 9. Atau gini aja, paling enak. Ya, jadi 27 ya? Benar ya? 27 dikurang batas bawahnya 1. Nah, 1 dipangkatin berapapun ya hasilnya 1. Dikurang 1/4, 9 kali 9, 81, dikurangi 1, ditambah 3/2, 9, Syah. Dek, kucingmu, Dek. 9 dikurang 1. Ditambah 4, 1 dikurang 0. Ya, dicari hasilnya. Dek. Allah Akbar. Terus bentar. Oke, cari hasil. Saya taruh sini aja ya. Bu, itu yang 4 bukannya ada per-3-nya juga, Bu? Oh iya, betul, per-3. Silakan dicari. Jadi berapa itu? 27, 26. 26 kali 2, 52 ya. 52/3.
3. Dikurang 20 ya? Ya kan? 20 Iya, 20. ditambah 8 kali 3 24. Jadi 12 12 tambah tambah 0 4/3. Betul. 4/3 Bu. Oke, silakan dicari. Ini 52 tambah 4, 56. 56/3. Dikurang berapa itu? Dikurang 8 ya? 8 kali 3, 24/3. Jadi, berapa itu? 5 kurang 2, 3. 32 ya? Hasilnya 32/3 atau 10, 2/3 satuan luas. Oke, sama kah hasilnya? Sama ya? Nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Jadi mau terhadap X dulu atau terhadap Y yang A, atau terhadap Y dulu baru X, apapun bentuknya, bentuk areanya, ini sama-sama bisa dilakukan. Hanya ketika nanti tidak ada perintah seperti ini, tentunya Anda mengerjakan kan seefisien mungkin. Ya, kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit kan gitu. Ya, nah mudah atau tidaknya kalau Anda mengetahui konsepnya. Itu tadi yang saya katakan. Pilihlah batasan konstanta yang tidak memotong daerah R. Jelas ya? Nah, batasan konstanta itu harus menjadi batasan integral terakhir. Integral kedua. Integral pertama batasannya berupa fungsi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini tidak bertanya karena paham sekali ya. Mudah-mudahan. Bu, mau nanya dong Bu. Ya, silakan. Itu tadi yang R2 bawah itu Y sama dengan 0 itu dari sumbu X ya Bu? Y sama dengan 0. Yang R2 Bu, R2 bawah. Y sama dengan 0. Batas bawah. Iya, untuk batas bawah yang R2. Nih. Kan dia berupa garis batasnya, karena dia konstanta. Ini loh. Lihat yang daerah mangkoknya ini loh, daerah mangkok yang warna biru. Dia ditutup oleh konstanta siapa? Ya, garis Y sama dengan apa? Gitu. Y sama dengan 0. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah absen semua kah? Ibu maaf Bu, saya belum absen Bu. Saya belum absen Bu. Oh, udah absen baru deh ada suaranya ya. Kosek berapa? Kosek berapa? Alif Afa dan Fauzan. Tadi yang ngomong siapa? Fauzan? Saya kosek Ada dulu Bu, 04. kosek 03. Kosong 3 Datul. Sudah. Siapa lagi? Oke Bu, terima kasih Bu. Saya Bu, Fendi, kosek 04. Fendi ya? Iya Bu, Fendi Bu. Ya sudah ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup perkuliahan kita. Terima kasih. Ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan kelima ya? Ini pertemuan kelima.
Iya, Iya, Bu. Bu. 5 minggu ke-6, Bu. Minggu ke-6. Minggu ke-6 ya, pertemuan Iya, kelima minggu ke-6. Oke, untuk link yang saya nggak tahu ngisi link itu sesuai minggu apa pertemuan. Pokoknya saya sudah letakkan ya untuk pertemuan ke-6 untuk monitoring evaluasi monitoring evaluasi tengah yaitu pertemuan ke-6 sampai dengan pertemuan ke-10. Ya, pertemuan 1 sampai 5 itu monef awal, monef tengah itu pertemuan 6 sampai 10, monef akhir itu pertemuan ke berapa? 11 ya. 11 sampai dengan 16. Harusnya 11 sampai 15 ya, karena 16-nya adalah ujian akhir. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi link ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Banyak, Ibu. Ibu. Dam, Sasha. Pan. Ya lu bacain diri itulah, gue juga pusing. Udah lu jangan nanya ke PJ ya, PJ tanya yang lain aja, jangan ke gua. Pasti nggak bener jawabnya. Ya, boleh ya. Dam, thanks, Dam. Enggak.